Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin summa qad. Apa adakah membersihkan engkau akan zahir engkau dan binasa batin engkau? Ini pertanyaan yang menggugat jamaah. Maksudnya, mengapa hanya sibuk mengurus yang zahir, abaikan yang batin? Padahal dua-dua itu perlu. Tubuh zahir kita ini perlu dibersihkan, diperbaiki. Batin pun begitu. Masalahnya kadang karena batin ini tak nampak, dia dirasakan ada, dilihat tidak. Jadi kita lebih fokus pada tubuh fisik zahir jamaah. Ya, ini keliru. Jadi ketika zahir kita baik, bagus, tapi kita tidak adil. Ada batin kita yang mesti diurus, tapi tidak kita urus. Macam rumah sakit, bagus di luar, tapi itu diperuntukkan bagi orang-orang sakit. Ya, saya sakit, kita sakit, perginya ke rumah sakit. Tapi bangunan rumah sakitnya bagus. Nah, ini pertanyaan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Luar bagus, dalam rusak. Kalau disebut dalam ini jamaah, semualah masuk itu. Kejujuran kita, profesionalitas kita bekerja. Jujur itu masuk bagian profesionalitas. Disiplin kita bekerja, itu semua dalam jamaah. Dalam itu semua. Jujur kita bekerja itu dalam, bukan luar. Baik, disiplin kita bekerja itu dalam, bukan luar. Luarnya hanya ikutan saja. Jadi pertanyaan Syekh Ibnu Athaillah, luar kau baguskan, dalammu tidak. Macam kita, masyarakat sebutnya piktor, pikiran kotor. Padahal oke, bagus, di dalam rusak. Agama hadir untuk itu jamaah. Ya. Maka kalaulah begitu kita, luar fisik kita perbaguskan, tapi jiwa kita, pikiran kita tidak kita perbaiki. Tahu salah orang, tak tahu salah sendiri. Memanfaatkan orang demi kepentingan diri sendiri. Tak mau mentraktir orang, taunya hanya ditraktir. Macam benar saja jamaah. Ini kata Syekh Ibnu Athaillah, maka adalah misal engkau seperti orang yang sakit puru. Itu bukan buruk, puru. Bahasa Indonesia lama puru. Kalau sekarang sebutnya itu borok. Borok, tahu borok? Oh, koreng atau bisul. Nah, itu bahasa Arabnya majzum jamaah. Seperti orang yang katalah sakit korengan atau bisul tadi. Si orang yang sakit itu memakai kain yang baru, tetapi keluar daripada batin, maksud batin di sini bahagian dalam tubuhnya, keluar sekalian nanah dan darah. Pakaiannya bagus, rapi, baru mungkin, mahal mungkin, tapi maaf-maaf saja, nanah keluar. Nah, itulah kira-kira orang yang sibuk mengurus luar tapi abai dalam. Kalau begitu luar tak usah urus, dalam saja. Keliru. Nabi Muhammad SAW mengajarkan. Nabi Muhammad itu, supaya paham nanti, baca sirah Nabi. Nabi Muhammad itu necis jamaah. Necis, Nabi Muhammad necis. Keluar dia rapi, bersisir bagus-bagus jamaah. Giginya putih bersih, pakai siwak.
Rapi kali Nabi Muhammad itu. Akan kadang kita keliru, Nabi itu kan orang miskin. Miskin kan tidak mesti jorok. Miskin kan tidak mesti menjijikkan. Meskipun nanti kita harus bincang apa yang dimaksud Nabi itu miskin. Tapi itulah nanti lembabnya jamaah. Ya, jadi Nabi ajarkan kita luar diurus, jiwa pikiran juga diurus. Nah, ketika kita hanya fokus pada membaguskan luar, tapi lupa membaguskan kejujuran kita, kedisiplinan kita, setia kawan kita, itu tidak kita urus, persis kita memakai pakaian bagus, tetapi maaf saja, sakit yang menjijikkan keluar dari dalam tubuh kita itu jemaah. Maka seperti itulah engkau patut, ini coret, salah jamaah. Patut itu coret, salah, ganti, maka seperti itulah engkau memperbaiki sesuatu yang ya, karena bahasa Arabnya fa anta tuslihu ma yanzuru ilaihi nas wa la tuslihu qalbaka alladhi huwa li rabbika. Ini bayang-bayangkan saja jamaah. Soluha, sod lam ha kecil. Soluha atau solaha artinya patut. Soluha atau solaha, yasluhu itu artinya patut. Ini saya tambahkan ilmu untuk kita. Soluha, solaha itu past tense, telah lalu. Kalau yang present tense-nya yasluhu itu patut. Tetapi ini aslah, tambahkan alif di atas alif hamzah. Sod lamha, aslaha, yuslihu. Ini sudah jadi bahasa Indonesia islah. Jadi bukan yasluhu atau tasluhu. Jadi kitab Arabnya fa'anta tuslihu. Memang karena ini nggak berharokat jamaah. Jadi orang bisa baca fa'anta tasluhu. Kalau dibaca fa'anta tasluhu, maka artinya engkau patut. Tapi ini fa'anta tuslihu. Engkau memperbaiki sesuatu yang fa'anta tuslihu ma yanzuru ilaihi nas wa la tuslihu qalbaka alladhi huwa li rabbika. Ya. Jadi patut itu coret ganti memperbaiki sesuatu yang. Maka seperti itulah engkau memperbaiki sesuatu yang melihat kepada engkau oleh manusia, tapi tiada patut itu diganti memperbaiki, tapi tiada memperbaiki hati engkau yang melihat akan dia oleh Tuhan engkau. Luar kau perbaiki bagus-bagus, itu nggak salah, memang sudah benar. Saking kan benarnya agama mengajarkan etika berpakaian, etika makan, etika berhias. Sampai diatur jamaah. Itu benar. Masalahnya kau ekstrim. Fisik kau perhatikan penuh, tapi batinmu, kalau bahasa orang sekarang, jiwamu kau abaikan. Ini yang jadi masalah. Jadi ketika kau baguskan luar, dalam padahal luar itu hanya jadi tumpuan perhatian orang. Pada detik yang sama, dalam tak kau urus. Pada dalam itulah yang menjadi perhatian Tuhan. Kita sama sholat tadi jamaah. Itu garansi Nabi. Dalam satu hadis, sholat berjamaah dapat 25 kali ganda. Satu hadis dapat 27 kali ganda. Kita tidak perlu memperhadap-hadapkan hadis ini. Tidak perlu ya. Ini nanti kalau kita mengaji usul fikih namanya at-tanaqud bainad dalil ini. Dua hadis yang berlawanan kontradiksi. Tidak, ini tidak kontradiksi. Nanti ada cara penyelesaiannya ya. Baik. Jadi satu hadis menyebut 25 kali sholat jamaah itu satu hadis sebut 25 kali gandanya, satu hadis 27 kali. Siapapun itu. Tadi kita maghrib semua dapat. Kalau tak 25, 27. Masalahnya bukan itu. Yang 25, 27-nya itu aromanya wangi,
biasa saja atau busuk. Ibarat warna, kalau tadi ya aroma, jamaah. Aroma lah, itu masing-masing. Lah, disitulah Tuhan melihat batin kita, jamaah. Jadi nggak bisa mengajinya yang penting batin, luar nggak bisa begitu. Agama nggak ajarkan itu. Atau luar saja, dalam nggak usah diurus, nggak bisa juga, jamaah. Jadi semua kita tadi dapat itu. Salat maghrib tadi, kita dapat 25 atau 27 itu. Tapi apakah harum, apakah bau, atau biasa saja? Itu bergantung kepada pikiran kita, kepada jiwa kita masing-masing, jemaah. Syahadat. Bermula hikmah dan perkataan orang yang ulama. Ini diantara cara kita mengendalikan binal nafsu. Binal jiwa kita itu diantaranya, jemaah. Hikmah dan perkataan orang yang ulama seperti rantai. Kalam-kalam hikmah, nasihat-nasihat orang-orang soleh itu bagaikan rantai. Jika kau ikat dengan dia nafsu engkau, tertegahlah ia daripada berbuat maksiat, jamaah. Jadi itu pentingnya kita mendengar itu. Makanya kadang-kadang ada pengajian itu membaca kitab. Kitabnya itu hanya berisi nasihat-nasihat saja, jamaah. Ya baik nasihat Rasulullah, nasihat para sahabat, nasihat orang, karena kita memerlukan itu. Lah kalaulah itu dipegang bagus-bagus, dia akan mengikat engkau sehingga tertegah engkau dari berbuat maksiat. Dan jika tiada engkau ikat akan dia nafsu dengan dia hikmah dan perkataan ulama tadi, memperbuatlah ia nafsu akan maksiat dan dosa kepada Allah Ta'ala. Kalau itu terjadi, sangat takutlah atas engkau seperti yang demikian. Sangat takutlah atas engkau. Ya, seperti yang demikian. Takutlah kita, jemaah. Makanya penting kita mendengar cakap-cakap orang soleh. Hidup ini banyak yang memprovokasi, merusak, jemaah. Itu banyak, dan memang begitu. Maka penting kita mendengar cakap-cakap yang menjadi pemadam kebakaran. Dari ikan yang ikut membakar lalang kering, jamaah. Kadang kita masalah bukan dari kita, bukan dari suami kita, bukan dari istri kita, bukan dari orang tua, bukan dari anak kita. Kadang dari tetangga. Tetangga kadang tidak entah dari mana-mana datang masalah, jamaah. Maka kita perlu setawar sedikit. Itu diantaranya adalah kalam-kalam hikmah dari para ulama. Ibarat kata, orang yang gila di dalam rumah. Orang gila dalam rumah kita, masuk dia, membinasakan dan mengoyakkan kain. Dan apabila engkau ikat, itu kalau kurang titiknya tambah satu, itu bukan ba. Iya, itu bukan ba, tetapi ya, tambah satu titiknya. Orang gila yang di dalam rumah, masuk dia, ibarat kata masuk di dalam rumah kita, dibinasakannya, dikoyakkannya kain. Apabila engkau ikat akan dia, selamat engkau daripadanya. Tapi apabila engkau bukakan akan dia ikatan tadi, dan keluar ia, maka membinasakan dia. Karena itu, maka hendaklah engkau ikat nafsu engkau dengan perkataan ulama. Dan orang yang alim. Ini kita mesti kritis, jamaah ya. Saya tetap mengajak kita harus mampu membedakan emas dari loyang. Harus mampu. Zaman belakangan ini terlampau pandai orang membuat penampilan emas loyang itu seakan-akan emas. Sehingga kita pun terpesona, oh inilah dia orang alim sebenar. Selalu saya katakan, hati-hati. Bukan mengajak kita untuk sentimen, membenci, tidak. Kalau kita berfokus hanya kepada penampilan dia orang alim, betapa berisikonya kita saat ini, jemaah. Dulu segan itu kita menggunakan pakaian-pakaian seperti orang alim. Sekarang tidak. Pakai saja, jemaah. Bukan artinya ini pakaian khusus orang alim. Meskipun ada yang berfatwa begitu, ya.
Tapi inilah zamannya. Sekarang ini asalkan kita rajin mengaji, masyarakat menganggap kita orang alim. Rajinlah kita sekarang sholat, pergi wirid segala macam. Orang menganggap kita orang alim. Ini hati-hati jemaah ya. Makin waspada kita. Tetapi kalau dia alim sebenar, cakap-cakap dia itu, nasihat-nasihat dia itu insya Allah sebagai rantai untuk mampu membantu kita mengendalikan nafsu kita. Hai seorang yang tua, sesungguhnya sudah banyak lalu umur kau, dah lewat. Maka hendaklah memperdapati akan sesuatu yang telah lalu daripada umur engkau dengan berbuat ibadat. Macam kita ni jemaah ni depan saya banyak yang muda-muda masih, kalaupun disebut muda-muda jangan terbayang masih lama lagi hidup. Setidaknya jatah umur telah kita pakai. Okey, seandainya Allah takdirkan umur kita 25, sekarang umur kita 20, stop tinggal 5. Andai ditakdirkan Allah Ta'ala 90, sekarang 60, masih ada 30 lagi. Apapun ceritanya, ada umur yang telah kita gunakan, yang telah lewat. Nah, coba putar balik film yang telah lewat itu, kira-kira kita yang tahu, kalau kita kalkulasi banyakan mana, baik, buruk, atau kosong. Kosong itu baik tidak, buruk tidak, kita yang tahu. Nah, atas yang buruk tentu kita perbaiki, atas yang kosong kita rugi. Makanya maksud Tuan Syekh tadi, ini sebenarnya bukan mesti orang tua saja. Siapapun yang sudah menghabiskan stok umur dia, dapati itu balik. Bukan dengan cara kembali, tetapi dengan berbuat ibadat. Sayangnya, ketika disebut ibadat, kita hanya memfokuskan pada ibadat mahdhah. Solat, puasa, zakat, haji, sedekah, baca Quran. Kan ibadat betul, tapi itu ibadat mahdhah. Padahal ibadat ada mahdhah, ada ghairu mahdhah. Yang ghairu mahdhah bukan mahdhah itu artinya murni. Maksud ibadat murni petunjuknya, petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknisnya itu dari Rasulullah Muhammad SAW. Itu mudahnya untuk kita paham. Contoh solat subuh 2 rakaat. Sampai kapanpun tetap 2 rakaat. Hanya karena hari ini kita begitu semangat beribadah, kita mau buat subuh menjadi 3 rakaat. Tidak bisa. Tetap saja dia. Ghairu mahdhah, dia perbuatan kita biasa hari-hari. Dia bukan ibadat. Tapi sebab niat kita, maka jadilah dia ibadat. Saya sengaja datang lebih cepat ke Masjid Al-Hidayah ini, kata si fulan atau fulanah. Apa niat? Apa niat dia cepat-cepat datang ke Masjid Al-Hidayah ini? Siapapun yang datang nanti masuk, kuatur seluk dia. Siapapun yang datang masuk, kuatur seluk dia. Itu kan nggak ada hadisnya. Nggak ada Qur'annya. Kita buat. Itu ibadat ghairu mahdhah. Contohkan yang lain-lain jemaah. Menolong orang, membantu orang, tidak menyusahkan orang. Karena sekarang ini, orang sudah tidak segan menyusahkan orang lain demi dia, walau tetangga. Sekarang ini jemaah, nggak peduli sekarang orang. Nanti kalau kita lihat aturan bertetangga menurut Rasulullah, malu kita melihat kelakuan kita sebagai orang Islam ini dalam hak-hak bertetangga jemaah. Tapi sudahlah itu nanti, saya mau menjelaskan ibadah itu dulu. Definisi ibadah. Fi'lu ma radiyallah. Melakukan apa saja yang Allah suka. Melakukan apa saja yang Allah suka. Jamaah. Oke. Itu ibadah. Nah, jadi karena stok umur masih ada yang sekarang kita jalani ini sisa dari yang telah lalu. Bagaimana cara memperbaiki yang telah lalu? Berbuat ibadat. Mahdhah ghairu mahdhah. Ya kita kan tadi berwuduk di tempat wuduk itu jamaah. Kita berwuduk. Sebelah kita setelah berwuduk, dia tak matikan keran. Lah keliru dia tetap keliru. Sama ada sengaja atau lupa. Walaupun lupa tetap disebut keliru jamaah.
Ya, apalagi sengaja. Dia udah jalan, ya udah kita aja matikan. Ibadat tidak? Ibadat. Ghairu mahdoh. Jadi cara kita mendapatkan kembali umur kita yang telah lalu itu adalah dengan ibadat mahdoh dan ghairu mahdoh. Zikrullah, mengingat. Mengingat Allah ini ada 3 model. Ada di mulut, tanpa hati. Ada di mulut dan hati. Ada di hati saja. Jamaah. Dan mengingat Allah itu tidak mesti diucapkan. Asalkan pikiran kita senantiasa mengingat Allah. Itu disebut zikrullah. Bisa? Bisa. Macam kita. Macam kita. Nampak apa-apa, canduit nih. Canduit nih. Saya mau mendekatkan paham macam mana cara kita zikrullah itu, jamaah. Nampak pohon tumbang? Canduit nih. Pohon, mata kita menengok pohon, tapi dia menengok duit. Mobil orang mogok, canduit nih. Pertanyaan, mengapa kita melihat pohon, melihat mobil mogok tadi, pikiran langsung ke duit? Mengapa bisa? Pindahkan itu ke zikrullah. Saban lihat terlintas apapun, langsung ingat Allah. Macam mana latihannya? Macam mana latihan kita ke pokok tadi? Ke pohon tadi? Macam mana kita melatih terhadap mobil mogok tadi? Macam mana? Itu bisa, jemaah. Ya. Kemudian dan membaca salawat akan Nabi SAW. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi lengkap sudah ya, saya sebut. Ibadat mahdah ghairu mahdah, zikrullah mengingat Allah, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Dan sesungguhnya sudah memakai engkau akan kain yang putih. Apa maksud kain yang putih? Padahal kita masih hidup. Yaitu sudah putih janggut, rambut kepala. Udah putih, masing-masing jemaah beruban. Dan sesuatu yang putih tiada boleh bersentuh dengan barang yang hitam. Itu aturannya. Yang putih jangan sentuhkan dia yang hitam dengan yang hitam. Maka jangan berbuat dosa dan maksiat engkau karena sudah tua. Macam kita apalagi. Itu yang selalu saya ingatkan. Kalau begitu, anak muda boleh berbuat dosa. Tidak, keluar hadis Nabi. Hamba Allah yang paling Allah cintai adalah orang muda yang berlaku seperti orang tua. Itu ada hadis Nabi ya, Mak. Orang muda yang berlaku seperti orang tua. Bukanlah pula maknanya pada zahir. Karena orang tua, asumsi pikiran kita, orang yang tua-tua itu biasanya pikirannya sudah dewasa. Biasanya, jamaah. Maka orang muda, walau tubuhnya, umurnya masih muda, mestinya belajar macam mana dewasa. Sebegini jamaah, tua itu pasti. Ditolak, diterima, tua itu pasti. Tapi dewasa belum tentu. Dewasa itu kematangan pikiran. Ada orang tua, tapi pikirannya cuma anak. Egois, mudah tersinggung, nyalahkan orang, taunya diladeni, gak mau meladeni. Itu ada umur tinggi tapi pikiran tidak dewasa. Karena tua itu pasti, tapi dewasa pilihan. Memilih atau tidak memilih orang jadi tua. Tapi dewasa belum tentu. Karena dewasa terkait pikiran. Maka Rasul mengatakan orang muda yang orang hamba Allah yang Allah cintai itu, yang paling Allah cintai itu orang muda, dia berlaku seperti orang tua. Maksudnya adalah pikirannya dewasa, bukan pada penampilan zahir, jamaah. Nah, jadi kalaupun disebut tua di sini, mesti orang muda tak masuk, tidak. Karena engkau sudah tua, jadi hitam hati engkau. Dan terkala sudah hitam ia, susah dan payah engkau taubat dan berbuat ibadat. Bukan tidak bisa.
jamaah. Sahabat Nabi yang Islam sejak muda itu adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau tak pernah kafir karena sejak anak-anak sudah bersama Nabi jamaah sampai dewasa. Tetapi Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, itu orang-orang tua yang masuk Islam. Kalau Tuan Syekh menyebut di sini, jika sudah tua, hitam hati engkau. Kalau dah hitam dia susah payah engkau taubat dan berbuat ibadat. Bukan berarti tertutup pintu taubat, tertutup pintu ibadat. Ini udah lama kita ngajinya nih jamaah yang ini. Sejak awal disampaikan ya. Karena Allah bisa datangkan hidayah kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. Cuma harapan kita berusahalah. Ya, jadi nggak ada ceritanya nggak bisa berubah selama kita insya Allah berusaha. Hanya memang sulit ya, karena sudah terlalu banyak endapan pengalaman kita yang lalu. Maka perlu usaha serius, keras untuk memperbaiki syahdan. Misal perumpamaan hati itu seperti kaca cermin. Dan misal nafsu itu seperti napas. Yang kedua itu napas, bukan nafsu. Yang pertama nafsu, jamaah. Yang lalu saya bagi tahu. Ada nafsun, ada nafasun. Tulisan sama, harokat berbeda. Nafsun itu engkau akan napas atas cermin jadi hitam. Maksudnya berbekas jamaah. Nanti pulang kita ke rumah tengok cermin, bernapas kita. Mesti itu ada bekas uap daripada napas kita itu jamaah. Ya, begitu jiwa kita. Ya, contoh berikut ini mau luas kita melihat contoh berikut. Bermula hati yang jahat itu seperti perempuan yang sudah tua, yang sudah tiada baik rupanya, bahwa zahir ia dan melihat engkau padanya. Begini jamaah, pada kenyataannya memang kami laki-laki yang berinisiatif melihat perempuan. Itu kenyataannya memang begitu. Tetapi bahwa perempuan tertarik kepada lelaki itu sama persis seperti lelaki tertarik kepada perempuan. Sebab kita punya nafsu, perempuan juga punya nafsu. Tapi dalam perjalanan hidup manusia sampai saat ini, yang berinisiatif untuk melihat perempuan ini adalah biasanya laki-laki. Jemaah, oke ya. Apa maksud saya? Maksud saya mau menerangkan kalimat ini. Jiwa yang buruk itu persis seperti perempuan yang sudah tua, yang kita nengoknya pun tak mau lagi. Begitu ya Pak. Meskipun nanti ini ada namanya Oedipus kompleks. Oedipus kompleks itu ketika orang muda senang sama orang tua. Itu ada yang begitu jamaah. Ya. Nah, jadi seperti itu. Sementara bermula hati orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah Ta'ala, seperti perempuan yang pengantin dan baik rupanya. Tiap-tiap hari engkau lihat kepadanya, maka senantiasa bertambah kasih dan birahi. Perhatikan kalimat ini. Makanya kalau kita datang pesta pernikahan, awak menembak pengantinnya lah. Mengapa? Karena memang cantik, baik, sampai ada istilah kita raja sehari. Begitu hati orang yang arif, yang mengenal Allah Ta'ala. Cantik macam pengantin, saking cantiknya
senantiasa bertambah kasih dan birahi. Nah, ini hati-hati. Kosakata birahi ini kosakata Indonesia lama, artinya senang. Cuma sekarang kalau disebut birahi itu maknanya negatif. Sama dengan jantan. Kita ini kalau disebut anak kau jantan apa betina? Marah kita. Kita bilang binatang, hewan. Padahal jantan itu kosakata asli Indonesia lama yang sekarang disebut laki-laki. Bahkan kalau kita menyebut seorang pemberani kita sebut jantan atau laki-laki? Jantan dia, kan tidak laki-laki. Tetapi dalam pikiran orang Indonesia sekarang kalau disebut jantan, binatang. Betina, binatang. Jamaah. Ini pun begitu. Kata birahi tak ada hubungan dengan pikiran kita sekarang. Birahi itu artinya ingin. Keinginan jamaah. Ini belum lagi antar daerah. Ya, antar daerah. Bahasa kita sini beda dari bahasa sana pula. Maknanya beda, dan seterusnya jamaah. Ya. Nah, jadi ini mau hati-hati. Kenapa kitab agama kok nyebut birahi? Tak betul ini. Bu, tidak. Memang inilah aslinya. Artinya suka, ingin. Maka jiwa kita yang mengenal Allah Ta'ala itu persis seperti perempuan pengantin baik rupa cantik molek yang kita ingin lihat dia senantiasa bertambah kasih dan ingin kita kepada dia, ya. Bermula himmah, bermula himmah, bermula himmah, perhatian orang yang zahidin billah, zuhud kepada Allah pada banyak berbuat amal. Nah, zuhud dulu. Arti kata zuhud, benci. Arti kata zuhud, benci. Tetapi arti itu tak bisa dipakai dalam pengertian ini. Karena dunia ini, memanglah sebahagian kalau kita baca kitab-kitab tasawuf, benci sama dunia. Efeknya, dunia kita tinggalkan. Efek lebih lanjut, kita tidak terlibat dalam memakmurkan dunia. Padahal Rasulullah diutus ke muka bumi ini, mengatur dunia, mengatur akhirat. Memakmurkan dunia, memakmurkan akhirat. Tetapi pengertian itu tidak berhenti. Jadi kalau kita mengaji zuhud, ada pengertian berikutnya zuhud itu. Apa zuhud? Jiwa tidak tergantung pada dunia. Jadi arti dasar zuhud sudah saya sebut, benci. Tapi dalam pemahaman lebih lanjut ilmu tasawuf, zuhud itu jiwa tidak tergantung pada benda dunia. Yang kalau dalam mengaji sifat 20 selalu disebut perbuatan hamba tidak memberi bekas. Selalu begitu jamaah. Itu dalam kaji praktek sekarang. Jadi orang-orang yang jiwanya zuhud, tak lagi tergantung dia dengan dunia ini. Jiwanya itu, fisik tak bisa. Fisik kita mesti tergantung pada dunia jamaah. Tak bisa kalau fisik. Jiwa sekarang, orang yang jiwanya tidak tergantung pada dunia ini, perhatiannya bertumpu pada banyak-banyak berbuat amal. Tetapi himmah, perhatian orang yang arifin, yang mengenal billah Allah, dia memeliharakan dan membaikkan al-ahwal, keadaan. Nah, ini ikut dulu jamaah. Nah, jadi orang yang jiwanya tidak tergantung pada dunia ini, dia sibuk memperbanyak perbuatan baiknya. Benar-benar.
Tetapi ada yang lebih tinggi lagi daripada itu. Itulah orang yang mengenal Allah. Apa dia? Dia betul-betul memperbaiki keadaan dirinya. Sebab nanti, ya kalau dalam istilah tasawuf itu ada nanti namanya posisi dan ada keadaan. Posisi seorang makmum berbeda posisinya dari seorang imam. Maka bagaimana keadaan si makmum? Bagaimana keadaan si imam? Posisi itu disebut makom. Keadaan disebut hal atau ahwal. Itu kajiannya lebih lanjut. Tapi ini karena ada di sini saya sebutkan saja sedikit jamaah bagi kita. Jadi orang yang mengenal Allah, dia lebih sibuk memperbaiki keadaan dari memperbanyak perbuatan baik. Kalau bahasa kita, orang zuhud masih bertumpu pada jumlah garis miring kuantitas, orang arif billah sudah sibuk pada mutu atau disebut kualitas. Jamaah. Jadi dia bukan lagi berapa banyak sholat sunat saya, berapa banyak orang yang saya tolong, tidak. Tapi seberapa baik saya sholat sunat, seberapa baik pertolongan saya kepada orang. Jadi dia sudah setingkat lebih tinggi, jamaah. Mungkin kita ada yang sibuk sholat sunat sampai banyak rakaat. Si fulan tidak. Si fulan hanya 2-4 rakaat saja, tapi berusaha dia bagaimana yang 2-4 rakaat itu sedikit pun tak ada baunya. Yang ada hanya aroma wangi saja. Sementara si fulan yang nomor 1 tadi, banyak rakaat. Masih situ tumpuan pikiran dia. Jadi tak ada yang salah. Ini menunjukkan naik kelas dari zuhud kepada arif. Oke ya. Baik, jamaah. Akan datang apa yang membantu kita untuk mencerahkan pikiran, menerangkan jiwa. Itu ya, syahdan itu kan datang. Syahdan 4 perkara menolong ia akan dikau atas menerangkan hati engkau, menerangkan jiwa engkau. Itu akan datang jamaah. Apa dia yang 4 itu? Pelan-pelan kita akan pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.